Kata para ulama, kenapa kita harus terus-menerus mengulangi peringatan-peringatan demi peringatan? Karena menghubungkan diri kita kepada Nabi Muhammad merupakan bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berkaitan dan berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti akan tinggi derajatnya, pasti akan mulia, pasti akan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairun nasi qarni. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairukum qarni. Dalam riwayat yang lain disebutkan khairu ummati qarni. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Beliau katakan zaman yang di situ ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baiknya zaman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan, mengikat keimanan yang sempurna hanya dengan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Hisham dalam kitab Sahihul Bukhari, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhidun biyadi Umar. Kami suatu hari bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Sayyidina Umar ibn Khattab. Faqala Umar, wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala hal kecuali dari diriku sendiri. Maka Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadih la hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik. Kemudian Nabi menjawab, tidak wahai Umar, belum sempurna keimananmu sehingga engkau mencintai aku lebih dari segala-galanya, sehingga lebih kau cintai aku dari dirimu sendiri. Kemudian disebutkan juga di dalam Musnad Ahmad bahwa diceritakan Nabi pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu hari nanti, yaghzu fi'amun minan nas, sekelompok dari umatku akan keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, hal fikum man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di antara kelompok kalian ini orang yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fayaquluna na'am. Setelah mereka mencari-cari di dalam kelompok tersebut, didapatkan satu orang yang termasuk daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayuftahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan keberadaan satu orang yang pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berikan kemenangan, dan Allah karuniai mereka suatu kemenangan. Kemudian dikatakan, wa ya'ti 'alan nasi zamanun fayaghzu fi'amun minan nasi fayuqal lakum hal fikum man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang berikutnya suatu zaman, dikatakan kepada satu kaum, apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kelompok orang yang keluar berjihad di jalan Allah tersebut mengatakan, iya ada. Di antara kami ada seorang tabi'in, orang yang pernah melihat sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka diberikan kemenangan karena keberadaan orang yang pernah melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga hadis ini sangatlah jelas bagaimana Allah menghubungkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tidak akan sempurna iman seseorang kecuali kita mencintai Nabi kita Muhammad melebihi segala hal. Dan apa saja yang berkaitan dan berhubungan erat dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mendapatkan keagungan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat.